Hati-hati, jangan sembarangan makan buah kalau sudah berusia lanjut. Ada 6 buah berbahaya yang bisa meningkatkan risiko stroke hanya dalam semalam. Makan hari ini, besok pagi bisa lumpuh separuh badan. Kalimat seperti ini sering sekali muncul di media sosial, artikel kesehatan abal-abal, bahkan kadang jadi bahan obrolan di warung kopi. Judulnya bombastis, membuat orang langsung panik, lalu buru-buru menyingkirkan buah tertentu dari rumah mereka. Padahal, pertanyaan besar harus kita ajukan. Benarkah ada buah yang bisa menyebabkan stroke secepat itu? Apakah ada penelitian medis yang mendukung klaim ini? Kalau dipikir-pikir, logika sederhana sudah memberi tanda tanya. Buah adalah makanan alami yang penuh vitamin, serat, dan mineral. Sejak kecil, kita diajari makan buah agar sehat. Masa iya? Justru di usia tua, buah berubah menjadi racun yang bisa mematikan dalam semalam. Namun karena berita ini dikemas dengan judul dramatis, misalnya 6 buah mematikan bagi lansia, atau rahasia buah penyebab stroke, banyak orang langsung percaya tanpa mengecek kebenarannya. Disinilah kita perlu berhati-hati. Jangan sampai informasi yang salah membuat kita justru takut pada sesuatu yang sebenarnya menyehatkan. Hari ini kita akan bongkar mengapa mitos ini muncul, apakah ada dasarnya, dan bagaimana fakta medis sebenarnya. Halo sahabat sehat, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu diberi umur panjang yang bermanfaat. Sebelum saya lanjutkan penjelasan ini, saya ingin mengajak Anda untuk ikut aktif berinteraksi. Silakan tuliskan di kolom komentar, apakah Anda pernah mendengar berita tentang buah yang bisa menyebabkan stroke? Buah apa yang paling sering disebut-sebut berbahaya menurut orang sekitar Anda? Dan jangan lupa juga, sertakan nama kota Anda, supaya kita bisa lebih akrab, saling mengenal, dan membangun komunitas sehat dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ingin mengingatkan, jangan lupa klik tombol merah subscribe di bawah video ini. Nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru tentang kesehatan, khususnya untuk lansia. Kalau menurut Anda informasi ini bermanfaat, silakan sebarkan video ini ke saudara, tetangga, atau teman Anda. Ajak mereka juga untuk subscribe supaya makin banyak orang mendapatkan informasi kesehatan yang benar, bukan sekedar mitos menyesatkan. Bab 3. Mengapa muncul mitos 6 buah penyebab stroke? Nah, sekarang mari kita bahas. Kenapa bisa muncul cerita bahwa ada buah yang menyebabkan stroke dalam semalam? Ada beberapa penyebabnya. 1. Ketakutan terhadap gula alami. Buah-buahan seperti mangga, anggur, semangka, atau durian memang manis karena mengandung gula alami. Banyak orang langsung berpikir, kalau manis berarti berbahaya untuk gula darah. Kalau gula darah naik, bisa stroke. Padahal, tidak sesederhana itu. Gula buah atau fruktosa hadir bersama serat, vitamin, mineral, dan air, yang membuat penyerapan gula lebih lambat dibandingkan gula pasir. Jadi, efeknya tidak sama dengan minum segelas sirup manis. 2. Kebetulan yang menyesatkan. Misalnya, seorang kakek makan durian malam hari, lalu besoknya terkena stroke. Keluarganya langsung menyimpulkan, durianlah penyebab stroke itu. Padahal, stroke biasanya terjadi karena akumulasi faktor risiko selama bertahun-tahun. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, merokok, dan kurang olahraga. Durian hanya jadi kambing hitam karena dimakan sebelum kejadian. 3. Judul bombastis untuk klik dan viral. Media sosial suka sekali dengan judul sensasional. Kalimat seperti, 6 buah penyebab stroke dalam semalam. Jelas lebih banyak menarik perhatian daripada kalimat, batasi konsumsi buah manis bagi penderita diabetes. Tujuannya, agar banyak orang klik, baca, lalu share. Sayangnya tidak semua orang membaca isi artikel sampai habis. Akhirnya, yang tertinggal hanya ketakutan. 4. Kurangnya literasi kesehatan. Banyak informasi medis yang disampaikan setengah-setengah. Misalnya ada artikel yang mematakan, orang diabetes harus membatasi buah tertentu. Lalu pembaca awam langsung salah paham. Oh, berarti buah itu berbahaya, bisa bikin stroke. Padahal yang benar adalah dibatasi porsinya, bukan dilarang total.
5. Faktor budaya dan pengalaman pribadi. Kadang ada cerita turun-temurun. Nenekmu dulu kena stroke habis makan durian. Cerita ini diwariskan tanpa ada yang mengecek apakah memang benar begitu atau hanya kebetulan. Jadi, sahabat sehat, kita bisa lihat mitos tentang buah penyebab stroke muncul karena gabungan ketakutan, kebetulan, media bombastis, dan pemahaman yang keliru. Namun, apa kata fakta ilmiah tentang buah dan stroke? Apakah benar-benar ada buah yang bisa langsung memicu stroke dalam semalam? Bagian 2. Fakta ilmiah dan bahasan 6 buah yang sering ditakuti. Sebelum kita menyalahkan buah, mari kita pahami dulu apa itu stroke. Stroke adalah kondisi darurat medis yang terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti. Ada 2 jenis utama. Stroke iskemik terjadi karena sumbatan pembuluh darah otak, biasanya akibat gumpalan darah atau penumpukan plak kolesterol. Stroke hemoragik terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga darah merembes ke jaringan otak. Keduanya sama-sama berbahaya, bisa menyebabkan kelumpuhan, gangguan bicara, bahkan kematian. Faktor risiko utama stroke: hipertensi atau tekanan darah tinggi. Inilah penyebab nomor 1 stroke. Diabetes, kadar gula darah yang tinggi merusak pembuluh darah. Kolesterol tinggi, plak kolesterol bisa menyumbat arteri. Merokok, nikotin, dan karbon monoksida merusak dinding pembuluh darah. Obesitas dan kurang aktivitas fisik membebani jantung dan pembuluh darah. Usia lanjut, semakin tua, risiko semakin tinggi. Riwayat keluarga, faktor genetik juga berperan. Tanda panah. Dari daftar itu, apakah ada kata buah sebagai penyebab stroke? Tidak ada. Justru, buah dikenal sebagai salah satu makanan yang bisa melindungi pembuluh darah karena kaya vitamin, mineral, antioksidan, dan serat. Tapi, kenapa ada buah yang dianggap berbahaya? Mari kita bahas satu persatu. Bab 5. 6 buah yang sering dituduh penyebab stroke. Mari kita kupas 6 buah yang sering jadi kambing hitam. 1. Durian. Durian sering disebut buah berbahaya untuk lansia. Kenapa? Karena aromanya tajam, rasanya manis legit, dan kandungan kalorinya tinggi. Faktanya, 100 gram durian mengandung plus-minus 150 kalori dan lemak yang cukup banyak. Untuk penderita diabetes atau obesitas, makan durian berlebihan bisa membuat gula darah melonjak. Namun, durian juga kaya serat, vitamin C, kalium, dan antioksidan. Jadi, durian bukan penyebab stroke. Bahayanya muncul kalau dimakan berlebihan apalagi bersamaan dengan makanan berlemak, manis, dan asin. 2. Mangga. Mangga matang terasa manis sekali membuat banyak orang takut. Faktanya, mangga mengandung gula alami, fruktosa dan glukosa, tapi juga kaya vitamin A, C, dan serat. Indeks glikemiknya sedang, artinya tidak langsung membuat gula darah melonjak setinggi gula pasir. Jadi, mangga aman dikonsumsi, asal porsinya wajar, misalnya 1 potong besar, atau 1 buah kecil, bukan 3-4 buah sekaligus. 3. Anggur. Anggur sering disebut-sebut berbahaya karena terlalu manis. Faktanya, anggur memang mengandung gula, tapi juga sangat kaya resveratrol, antioksidan yang terbukti melindungi jantung dan pembuluh darah. Penelitian bahkan menunjukkan konsumsi anggur bisa membantu mengontrol tekanan darah. Jadi, anggur bukan penyebab stroke, justru bermanfaat kalau dimakan dalam jumlah sedang. 4. Semangka. Semangka segar, manis, banyak airnya. Ada yang bilang bisa bikin stroke karena kadar gulanya tinggi. Faktanya, semangka mengandung banyak air, plus-minus 90%, sehingga sangat baik untuk mencegah dehidrasi. Indeks glikemiknya sedang, dan kalau dimakan dalam jumlah wajar, tidak membahayakan. Selain itu, semangka mengandung likopen, antioksidan yang menyehatkan jantung. Jadi, semangka aman dan justru baik untuk hidrasi tubuh lansia. 5. Pisang. Pisang sering dikatakan berbahaya untuk lansia dengan alasan tinggi kalium bisa bikin stroke. Faktanya, kalium dalam pisang justru membantu mengontrol tekanan darah. Namun untuk penderita gagal ginjal, kalium yang berlebihan memang bisa menumpuk dan berbahaya. Jadi, pisang tidak menyebabkan stroke pada orang sehat, hanya perlu dibatasi pada penderita gagal ginjal kronis. 6. Nangka. Nangka manis.
beraroma khas, sering dianggap bikin gula darah naik. Faktanya, nangka memang mengandung gula alami cukup tinggi, tapi juga kaya vitamin A, C, kalium, dan serat. Jadi, sama seperti buah lain, masalahnya bukan pada nangka, melainkan porsi berlebihan terutama bagi penderita diabetes yang tidak terkontrol. Tanda tinggi panah. Ringkasnya, keenam buah ini tidak menyebabkan stroke dalam semalam. Masalah muncul bila dimakan dalam jumlah sangat berlebihan, penderita punya penyakit kronis, diabetes, hipertensi, ginjal, yang tidak terkontrol. Dipadukan dengan pola makan tinggi lemak jenuh, garam, dan kurang olahraga. Bab 6. Jadi fakta atau mitos? Sekarang mari kita jawab pertanyaan utama. Tanda panah tinggi. Apakah benar 6 buah ini meningkatkan risiko stroke dalam semalam bagi lansia? Jawabannya jelas. Mitos. Tidak ada penelitian medis yang menyatakan buah bisa langsung menyebabkan stroke. Justru sebaliknya, buah adalah bagian penting dari pola makan sehat yang melindungi lansia dari risiko stroke. Buah mengandung serat, membantu menjaga kadar gula darah dan kolesterol. Vitamin C dan E, menjaga kesehatan pembuluh darah. Kalium, menurunkan tekanan darah. Antioksidan, melindungi otak dan jantung dari kerusakan. Artinya, melarang lansia makan buah karena takut stroke adalah tindakan keliru. Yang benar adalah atur porsinya, pilih variasi buah, dan sesuaikan dengan kondisi kesehatan. Bagian 3. Tabel gizi, kisah nyata, dan ilustrasi sehari-hari. Bab 7. Tabel gizi buah populer untuk lansia. Agar tidak sekedar katanya-katanya, mari kita lihat data gizi nyata dari beberapa buah yang sering dikonsumsi lansia. Buah, 100 gram, kalori, gula alami, serat, kalium, vitamin C. Catatan, durian, 150 kcal, 13 gram, serat 3 gram, 436 mg, 20 mg, tinggi kalori, batasi porsi. Mangga, 60 kcal, 14 gram, 1,6 gram, 168 mg, 36 mg, kaya vitamin A dan C. Anggur, 67 kcal, 16 gram, 0,9 gram, 191 mg, 10 mg, ada resveratrol, antioksidan. Semangka, 30 kcal, 6 gram, 0,4 gram, 112 mg, 8,1 mg, 90% air, baik untuk hidrasi. Pisang, 89 kcal, 12 gram, 2,6 gram, 358 mg, 8,7 mg, kaya kalium, baik untuk tekanan darah. Nangka, 95 kcal, 19 gram, 1,5 gram, 448 mg, 14 mg. Manis, tapi ada vitamin A dan serat. Apel, 52 kcal, 10 gram, 2,4 gram, 107 mg, 4,6 mg, cocok untuk camilan sehat. Pepaya, 43 kcal, 7,8 gram, 1,7 gram, 182 mg, 60 mg, baik untuk pencernaan. Jeruk, 47 kcal, 9 gram, 2,4 gram, 181 mg, 53 mg, vitamin C tinggi. Pir, 57 kcal, 10 gram, 3,1 gram, 116 mg, 4,3 mg, serat tinggi, baik untuk usus. Dari tabel ini jelas bahwa semua buah mengandung serat dan vitamin penting. Gula alami dalam buah tidak sama dengan gula pasir. Kandungan kalium dalam buah justru menurunkan tekanan darah, kecuali bagi pasien gagal ginjal. Jadi, bukan buah yang menyebabkan stroke, justru buah bisa menjadi perisai tubuh lansia. Bab 8. Kisah nyata lansia dan buah. Supaya lebih nyata, mari kita dengar cerita kehidupan sehari-hari. Kisah 1. Pak Suyanto, 72 tahun dari Yogyakarta. Pak Suyanto suka sekali durian. Suatu hari, ada tetangganya bilang, "Pak, jangan makan durian, nanti stroke mendadak." Beliau sempat takut. Selama 1 tahun beliau tidak menyentuh durian sama sekali. Tapi ternyata, tekanan darahnya tetap tinggi karena beliau kurang minum obat rutin dan suka makanan asin. Akhirnya, dokter menasihati, "Bapak boleh makan durian, tapi cukup 2-3 biji saja. Yang penting jangan lupa obat dan jangan makan berlebihan." Jadi, bukan duriannya yang berbahaya,
melainkan gaya hidup dan pengendalian penyakitnya. Kisah 2, Bu Rahma penderita diabetes. Anak-anaknya melarang makan mangga dan nangka sama sekali. Suatu hari, beliau curhat ke dokter gizi. Ternyata, dokter berkata, "Mangga boleh, Bu, tapi porsinya setengah buah saja, jangan sekaligus banyak." Setelah mengikuti aturan porsi, kadar gula Bu Rahma tetap stabil. Jadi, porsi dan pengaturan jadwal makan jauh lebih penting daripada melarang total. Kisah 3, Kakek Hendra 75 tahun dari Bandung. Kakek Hendra suka pisang setiap pagi. Ada tetangganya bilang, "Jangan banyak-banyak, nanti stroke gara-gara kalium." Padahal pisang justru membantu menurunkan tekanan darah beliau. Yang membuat tekanan darah naik justru kebiasaan makan gorengan dan merokok. Jadi, mitos yang salah kaprah bisa membuat orang menghindari makanan sehat, padahal masalah utamanya ada di hal lain. Bab 9. Ilustrasi sederhana untuk memahami stroke dan buah. Kadang istilah medis sulit dipahami. Mari kita gunakan ilustrasi sehari-hari. 1. Ember air dan selang. Bayangkan, tubuh kita seperti ember. Buah adalah air segar yang kita tuangkan ke ember. Kalau kita menuang secukupnya, ember tetap seimbang. Kalau terlalu banyak, ember meluap. Inilah analoginya makan buah berlebihan. Tapi ingat, meluap bukan karena air itu beracun, melainkan karena porsinya yang tidak pas. 2. Jalan raya macet. Pembuluh darah seperti jalan raya. Stroke terjadi ketika jalanan macet total atau ada jalan yang rusak parah, pecah. Buah ibarat kendaraan kecil yang tertib, yang membantu lalu lintas tetap lancar. Sedangkan lemak jenuh, rokok, dan garam berlebihan adalah truk-truk besar yang bikin macet. Jadi, buah bukan penyebab macet, justru membantu lalu lintas tubuh kita. 3. Lampu merah dan hijau. Pola makan sehat itu seperti lampu lalu lintas. Hijau, sayur, buah, air putih. Kuning, daging merah, makanan manis. Merah, rokok, gorengan, makanan tinggi garam. Kalau kita salah membaca lampu, bisa berbahaya. Begitu juga kalau kita percaya mitos, buah dianggap lampu merah, padahal seharusnya hijau. Dengan ilustrasi sederhana ini, kita bisa melihat, buah tidak menyebabkan stroke dalam semalam. Masalah ada pada porsi, kondisi kesehatan, dan gaya hidup secara keseluruhan. Jadi, buah mengandung serat, vitamin C, kalium, antioksidan. Atur porsinya, pilih variasi buah, sesuaikan dengan kondisi kesehatan. Sampai sini, kita sudah bahas tabel gizi, kisah nyata, dan ilustrasi. Di bagian 4, bab 10-11 nanti, kita akan masuk ke tips praktis konsumsi buah aman untuk lansia, pola makan dan gaya hidup sehat agar terhindar dari stroke. Bab 10, tips praktis konsumsi buah yang aman untuk lansia. Sekarang pertanyaan terpenting, kalau buah tidak menyebabkan stroke, bagaimana cara lansia mengonsumsinya dengan aman dan bermanfaat? 1. Atur porsi harian. Rekomendasi WHO, 5 porsi buah dan sayur per hari. 1 porsi sama dengan kurang lebih 1 buah sedang, apel, pir, jeruk, atau 1 mangkuk kecil potongan buah. Tidak harus banyak sekaligus, lebih baik dibagi sepanjang hari. Contoh untuk lansia, pagi, 1 pisang ukuran sedang. Siang, sepiring kecil pepaya. Sore, 1 iris semangka. Malam, beberapa butir anggur. Snack, setengah mangga kecil. 2. Pilih variasi warna. Setiap warna buah punya manfaat berbeda. Merah, semangka, jambu, stroberi. Lebih banyak likopen, baik untuk jantung. Kuning, mangga, pepaya, jeruk, banyak vitamin A dan C, baik untuk mata dan imun. Hijau, pir, kiwi, alpukat, kaya klorofil, dan serat, baik untuk pencernaan. Ungu atau biru, anggur, blueberry. Tinggi antioksidan, baik untuk otak. Jadi, jangan terpaku pada satu jenis buah saja. Variasi lebih baik daripada makan banyak dari satu jenis. 3. Perhatikan kondisi kesehatan. Penderita diabetes, buah tetap boleh. Tapi pilih yang indeks glikemik rendah. Apel, pir, pepaya, dan batasi porsi buah manis, mangga, nangka. Penderita gagal ginjal, batasi buah tinggi kalium, pisang, alpukat, jeruk. Penderita asam urat, hati-hati dengan buah kering, kismis, kurma, karena tinggi gula. Kuncinya bukan menghindari total, tapi mengatur porsi sesuai kondisi tubuh. 4. Hindari buah olahan.
Jus dalam kemasan sering mengandung gula tambahan. Buah kering atau kalengan biasanya mengandung sirup tinggi gula. Smoothies boleh, asal tanpa gula tambahan. Lebih baik makan buah segar, utuh, karena seratnya masih utuh dan menyehatkan pencernaan. 5. Waktu yang tepat untuk makan buah. Pagi hari, membantu hidrasi tubuh setelah bangun tidur. Di sela makan utama, jadi camilan sehat pengganti kue manis atau gorengan. Malam hari, masih boleh, tapi pilih yang ringan. Semangka, pepaya. Tidak ada aturan bahwa buah malam hari menyebabkan stroke. Itu hanyalah mitos. 6. Trik sederhana untuk lansia. Potong buah kecil-kecil agar mudah dikunyah. Simpan buah dalam wadah praktis supaya tidak malas makan. Sajikan dalam bentuk salad sederhana, tanpa banyak gula atau mayones. Gunakan pisang atau alpukat sebagai pengganti gula dalam bubur atau smoothies. Dengan tips ini, lansia bisa tetap menikmati buah tanpa takut stroke. Bab 11. Pola makan dan gaya hidup sehat agar terhindar dari stroke. Selain buah, ada faktor besar lain yang jauh lebih berpengaruh pada risiko stroke. Mari kita bahas satu persatu. 1. Batasi garam. WHO merekomendasikan maksimal 5 gram garam per hari, sekitar 1 sendok teh. Terlalu banyak garam, tekanan darah naik, resiko stroke meningkat. Waspadai juga garam tersembunyi di mie instan, keripik, makanan cepat saji. Gantilah rasa asin dengan bumbu alami, bawang putih, jahe, daun salam, jeruk nipis. 2. Kurangi lemak jenuh dan trans, gorengan, margarin, mentega berlebihan, daging berlemak, meningkatkan kolesterol jahat. LDL, kolesterol jahat bisa membentuk plak di arteri otak, sumbatan, stroke. Pilihlah minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa murni, dan utamakan panggang, kukus, atau rebus. 3. Kontrol gula darah. Diabetes memperbesar resiko stroke hingga 2-4 kali lipat. Hindari minuman manis, kue, sirup berlebihan. Buah boleh, asal sesuai porsi. Ingat bab 10. Ganti gula pasir dengan manis alami dari buah. 4. Rajin bergerak. Lansia dianjurkan aktivitas fisik ringan, 30 menit sehari, seperti jalan kaki, bersepeda statis, atau senam ringan. Aktivitas membuat aliran darah lancar, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi kolesterol. Ingat, bergerak itu obat paling murah dan paling mujarab. 5. Hentikan merokok dan alkohol berlebihan. Rokok mempersempit pembuluh darah, membuat darah mudah menggumpal. Alkohol berlebihan meningkatkan tekanan darah dan merusak hati. Kalau masih merokok, kurangi pelan-pelan lalu berhenti total. 6. Tidur dan kelola stres. Lansia sering sulit tidur, padahal tidur cukup penting untuk kesehatan otak. Stres kronis meningkatkan tekanan darah. Cobalah relaksasi, doa, atau aktivitas menyenangkan, seperti berkebun, jalan pagi. 7. Rutin periksa kesehatan. Cek tekanan darah minimal sebulan sekali. Cek gula darah dan kolesterol setiap 3-6 bulan. Ikuti saran dokter, jangan hentikan obat sendiri. Pinapi. Jika pola makan sehat, buah cukup, gaya hidup teratur, resiko stroke bisa ditekan secara signifikan, bahkan pada lansia yang sudah punya faktor risiko. Bagian 5. Kesimpulan, motivasi, dan ajakan interaksi. Bab 12. Kesimpulan dan motivasi untuk lansia dan keluarga. Mari kita tarik benang merah dari perjalanan panjang pembahasan kita tentang buah dan risiko stroke pada lansia. Mitos yang beredar. Banyak yang percaya bahwa ada 6 buah berbahaya, durian, mangga, anggur, semangka, pisang, nangka, yang bisa memicu stroke mendadak dalam semalam. Mitos ini sering muncul karena cerita dari mulut ke mulut, tanpa dasar ilmiah yang jelas. Fakta ilmiah. Stroke disebabkan oleh hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, merokok, kurang olahraga, dan faktor usia atau genetik. Tidak ada satupun penelitian medis yang menyatakan bahwa buah bisa menyebabkan stroke mendadak. Justru buah mengandung serat, vitamin, kalium, dan antioksidan yang membantu menurunkan risiko stroke. Kondisi khusus. Memang ada kondisi medis tertentu, misalnya gagal ginjal kronis,
yang harus hati-hati dengan kalium berlebihan dari pisang atau alpukat. Penderita diabetes juga perlu mengatur porsi buah manis. Tetapi ini bukan berarti buah berbahaya, melainkan harus disesuaikan porsinya. Buah adalah sahabat, bukan musuh. Buah tidak hanya aman, tetapi juga penting bagi kesehatan lansia. Menghindari buah karena takut stroke justru bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi penting. Motivasi untuk lansia. Jangan takut makan buah, yang penting atur porsi dan variasi. Nikmati buah sebagai bagian dari pola makan seimbang. Jangan biarkan mitos membuat hidup Anda terbatas dan tidak bahagia. Bayangkan, setiap gigitan apel adalah pelindung untuk jantung Anda. Setiap irisan pepaya adalah penjaga pencernaan Anda. Setiap butir anggur adalah perisai kecil untuk pembuluh darah Anda. Jadi, buah adalah hadiah dari alam yang seharusnya kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Bab 13. Ajakan interaksi, komunitas, dan subscribe. Sampai di sini, kita sudah bersama-sama belajar bahwa buah tidak menyebabkan stroke langsung dalam semalam. Sekarang, mari kita jadikan momen ini bukan hanya sekedar informasi, tapi juga gerakan bersama. Halo sahabat sehat, terutama Bapak Ibu lansia yang saya hormati. Saya ingin mendengar pengalaman Anda. Apakah pernah ada yang melarang Anda makan buah tertentu karena katanya bisa menyebabkan stroke? Apa buah favorit Anda sehari-hari? Bagaimana pengalaman Anda menjaga kesehatan di usia sekarang? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar, dan jangan lupa sertakan nama kota tempat tinggal Anda. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa lebih akrab seperti keluarga besar yang saling peduli. Ajakan klik tombol merah subscribe. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol merah subscribe di bawah video ini. Kenapa penting? Dengan subscribe, Anda akan selalu mendapatkan informasi terbaru tentang kesehatan lansia. Anda juga ikut mendukung channel ini, agar bisa terus berkembang dan menyebarkan fakta kebenaran, bukan mitos. Klik sekarang, gratis, tapi manfaatnya bisa jadi investasi kesehatan seumur hidup. Sebarkan pada saudara, dan ajak subscribe. Kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tapi juga urusan keluarga dan komunitas. Mungkin ada saudara Anda yang masih percaya bahwa makan durian atau pisang bisa bikin stroke. Mungkin ada tetangga yang menolak buah karena takut gula darah naik. Sebarkan video ini kepada mereka. Ajak juga mereka untuk subscribe, supaya kita sama-sama mendapatkan informasi yang benar dan melawan mitos kesehatan. Visi kita bersama. Bayangkan, kalau semua lansia di Indonesia mendapatkan informasi yang benar. Mereka bisa menikmati buah dengan tenang, mereka bisa mengatur pola makan dengan tepat, mereka bisa terhindar dari stroke, hidup lebih lama, sehat, dan bahagia bersama keluarga. Itulah tujuan utama kita. Bukan sekedar bicara soal buah, tapi bicara tentang kualitas hidup di usia senja. Penutup yang hangat. Sahabat sehat semua, mari kita tutup dengan satu kalimat motivasi. Buah bukan penyebab stroke, melainkan bagian dari obat alami yang Tuhan titipkan untuk menjaga kesehatan kita. Jangan biarkan mitos membatasi hidup Anda. Jangan biarkan ketakutan membuat Anda kehilangan nikmatnya sepotong mangga atau manisnya sebutir anggur. Mari hidup sehat dengan pengetahuan yang benar, hati yang tenang, dan tubuh yang lebih kuat.